Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mata kuliah farmakoekonomi tentang analisis aktivitas biaya haloperidol, carbamazine, dan risperidone clozapine pada pasien skizofrenia di RSUD Kota Bandung. Adapun kelompok kami yaitu saya, Seti Wulandari, dan rekan saya, Atika Kurata Ayun, Ermilia Francisca, Iaun Afila, Kartika Sitinja, Media Utami, Rosa Sekar Bonaventura, dan Sandora Saputri. Adapun latar belakangnya yaitu gangguan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan yang cenderung meningkat serta seiring dengan pola kehidupan di era globalisasi ini. Salah satu bentuk gangguan jiwa tersebut adalah skizofrenia. Hasil riset kesehatan dasar Riskesdas Republik Indonesia menunjukkan prevalensi gangguan jiwa berat atau dalam istilah medis disebut psikosis atau skizofrenia tertinggi berada di Bali, di Yogyakarta masing-masing sebesar 11,1% dan 10,4%. Sedangkan prevalensi penderita skizofrenia di Jawa Barat sebesar 4,97% dengan jumlah penderita sebanyak 22,489 jiwa yang terbagi dalam 27 kabupaten atau kota yang berada di Jawa Barat. Di Kota Bandung, jumlah penderita skizofrenia sebesar 3,82% atau sebanyak 1.206 jiwa yang menderita skizofrenia. Skizofrenia dapat ditangani dengan menggunakan pengobatan antipsikotik yang terbagi atas dua golongan, yaitu tipikal dan atipikal. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, didapatkan antipsikotik kombinasi golongan atipikal yang paling banyak adalah risperidone clozapine sebanyak 25%. Tata laksana terapi skizofrenia yaitu pasien bisa mendapatkan obat tipikal atau atipikal sesuai gejala yang ditimbulkan, seperti gejala negatif ataupun gejala positif. Masalah skizofrenia tidak hanya terbatas di bidang kesehatan, tetapi juga berpengaruh pada bidang ekonomi. Analisis farmakoekonomi merupakan cara yang komprehensif untuk menentukan pengaruh ekonomi dari alternatif terapi obat atau intervensi kesehatan lain. Salah satu studi farmakoekonomi adalah Cost Effectiveness Analysis atau CEA, di mana hasil dari Cost Effectiveness Analysis ini salah satunya berupa perbandingan antara biaya dan efektivitas terapi atau disebut dengan ESER. Identifikasi masalah ini yaitu berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada bagaimana efektivitas biaya penggunaan obat haloperidol, carbamazine, dan risperidone clozapine berdasarkan kualitas hidup pasien skizofrenia. Tujuan penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui efektivitas biaya haloperidol, carbamazine, dan risperidone clozapine berdasarkan kualitas hidup pasien skizofrenia menggunakan SQLS. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain membantu pembuat kebijakan kesehatan dalam menentukan strategi pengobatan skizofrenia yang lebih efisien. Kemudian yang kedua, memberikan rekomendasi kepada dokter mengenai pilihan obat lini pertama berdasarkan pertimbangan efektivitas biaya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas terapi yang efektif dan terjangkau untuk pasien skizofrenia sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, adapun definisi dari skizofrenia. Skizofrenia ini adalah penyakit kronis yang membutuhkan strategi manajemen jangka panjang dan keterampilan dalam mengatasi serta merupakan penyakit otak atau sindrom klinis yang ditandai dengan pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku seseorang. Selanjutnya yang kedua ada epidemiologi.
Skizofrenia ini menyerang kurang lebih 24 juta orang atau 1 dari 300 orang atau 0,32% di seluruh dunia. Prevalensinya diantaranya orang dewasa adalah 1 dari 222 orang atau 0,45%. Penyakit ini tidak seperti 7 gangguan mental lainnya yang umum ditentukan atau ditemukan. Onset paling sering terjadi pada masa remaja, akhir, dan pada umur 20-an. Dan onset pada pria cenderung lebih cepat daripada wanita. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya etiologi. Menurut feedback 2020, terdapat 2 faktor penyebab skizofrenia, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi meliputi faktor biologis yang terdiri atas faktor genetik, faktor neuroanatomi, dan faktor neurokimia. Kemudian faktor psikologis dan faktor sosial, kultural, dan lingkungan. Untuk faktor presipitasi itu terdiri atas faktor biologis stresor, kemudian lingkungan, dan pemicu gejala. Atau fisiologi skizofrenia. Skizofrenia merupakan penyakit dengan penyebab multifaktor, di mana patofisiologi skizofrenia belum diketahui secara pasti dan sangat bervariasi seperti halnya etiologi. Terdapat beberapa hipotesis yang telah diajukan, diantaranya yang pertama faktor genetik, kemudian gangguan neurotransmitter, dan gangguan morfologi serta fungsi otak. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala pada pasien skizofrenia dibedakan menjadi 2 gejala, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif meliputi delusi atau waham, halusinasi, perubahan arus pikir atau arus pikir terputus, inkoheren dan neologisme, serta perubahan perilaku. Kemudian untuk gejala negatifnya terdiri atas alogia, anhedonia, apatis, sosialitas, efek tumpul, katatonia, efek datar, kemauan atau kurangnya kemauan, dan kekurangan perhatian. Baik, selanjutnya diagnosis skizofrenia. Kriteria diagnosis yang dipaparkan dalam ICD-10 adalah sebagai berikut. Menurut WHO tahun 2004, A. Adanya pikiran yang bergema, thought echo. B. Waham dikendalikan, illusion of control. C. Halusinasi berupa suara. D. Waham-waham. E. Halusinasi yang menetap pada berbagai modalitas disertai dengan waham. F. Arus pikiran yang terputus yang berakibat pembicaraan tidak relevan atau neologisme. G. Perilaku katatonik. H. Gejala-gejala negatif. Terapi. Berikut tabel terapi farmakologi skizofrenia obat antipsikotik berdasarkan golongan dan dosisnya. Golongan antipsikotik generasi pertama antipsikotik tipikal, nama generik klorpromazin, merek dagang CPZ, meproxatil, bromosetil, dan largacetil. Dosis awal 50-150 mg per hari, dan dosis umum 300-1000 mg per hari. Nama generik haloperidol, merek dagang Dores, Haldol, Iodomer, dan Seradol. Untuk dosis awal 2-5 mg per hari, range dosis umum 2-20 mg per hari. Nama generik fluphenazine, merek dagang Anataceto, Prolexin, dan Modecarta. Dosis awal 5 mg per hari. Range dosis umum 5-20 mg per hari. Nama generik fluphenazine, merek dagang Trilafon. Untuk dosis awal 4-20 mg per hari. Range dosis umum 16-64 mg per hari. Nama generik Clozapine, merek dagang Clozapine. Dosis awal 50-250 mg per hari. Range dosis umum 50-150 mg per hari. Golongan antipsikotik generasi 2, antipsikotik atipikal, nama generik Clozapine, merek dagang Clorilex, Clozaril, Nuzib, Zizoril. Dosis awal 20 mg per hari. Range dosis umum
100 sampai 800 mg per hari. Nama generik Risperidone, merek dagang Risperidal. Dosis awal 1 sampai 2 mg per hari. Range dosis umum 2 sampai 8 mg per hari. Nama generik Olanzapine, merek dagang Olanzapine, Olandos. Dosis awal 5 sampai 10 mg per hari. Range dosis umum 10 sampai 20 mg per hari. Nama generik Guantiapin, merek dagang Seroquel. Dosis awal 5 sampai 10 mg per hari. Range dosis umum 300 sampai 800 mg per hari. Baik, terapi non-farmakologi skizofrenia. Salah satu terapi non-farmakologi adalah dengan melakukan psikoedukasi. Psikoedukasi adalah sebuah program edukasi dalam rangka mengurangi suatu efek penyakit atau disabilitas. Baiklah, selanjutnya farmakoekonomi. Farmakoekonomi menyangkut gambaran dan analisis biaya obat bagi sistem pelayanan, kesehatan, dan masyarakat. Penelitian farmakoekonomi mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya dan konsekuensi dari suatu produk dan pelayanan kefarmasian. Dengan menggunakan pendekatan farmakoekonomi, maka dapat ditetapkan jenis obat dalam formularium rumah sakit dan asuransi kesehatan. Jenis obat yang dapat dikembangkan oleh industri farmasi dan jenis obatnya. Selanjutnya, metode farmakoekonomi. Menurut Purba et al. 2018, mengkategorikan metode analisis farmakoekonomi dalam 4 pendekatan, yaitu analisis minimalisasi biaya atau cost minimization analysis atau CMA, analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis atau CEA, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis atau CBA, dan analisis utilitas biaya atau cost utilitas analysis atau CUA. Selanjutnya, jenis biaya. Direct medical cost atau biaya medis langsung, direct non-medical atau cost biaya non-medik langsung, indirect cost atau biaya tidak langsung, intangible cost atau biaya tidak teraba. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian, yaitu bentuk penelitian. Penelitian ini membandingkan biaya dan alternatif glonatserin dengan ziparesidon yang digunakan pasien skizofrenia. Kemudian peneliti membandingkan efektivitas biaya dari obat haloperidol, chlorpromazin, dan risperidon clozapine. Hasil analisa efektivitas biaya dilakukan dengan 2 cara, yaitu perhitungan ASER, yaitu total biaya medis langsung pada pasien skizofrenia, dan pengukuran kualitas hidup menggunakan kuesioner SQLS. Yang kedua, waktu data yang diambil. Penelitian ini mengambil data pasien skizofrenia di ruang rawat inap di RSUD Kota Bandung, periode April sampai Juni 2024. Yang ketiga ada time horizon, atau penelitian ini mengambil desain rentang waktu cross-seksional di mana pengambilan data dilakukan dalam waktu dan selanjutnya diamati. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah populasi atau sampel. Pengambilan populasi atau sampel yang digunakan adalah dengan metode purposive sampling. Populasi penelitian yaitu pasien yang dirawat inap selama periode penelitian di RSUD Kota Bandung yang memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya ada besar sampel. Penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin yang dimana rumusnya adalah N jumlah sampel sama dengan N jumlah populasi per 1 tambah N jumlah populasi kali E kuadrat, yang dimana E adalah batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel alias tingkat signifikansi adalah 0,05 atau 5% atau 0,01 atau 1%. Nah, dalam penelitian ini didapatkan jumlah sampel sebanyak 171 sampel. Selanjutnya ada penetapan kriteria alternatif. Alternatif pengobatan yang digunakan yaitu harus lebih efektif dan lebih murah, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Semakin rendah biaya dan semakin tinggi efektivitas, maka semakin cost efektif terapi tersebut.
sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Selanjutnya ada kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi adalah pasien dewasa, pasien stabil atau diagnosis dokter, pasien dengan terapi haloperidol, klorpromazin, dan risperidon clozapine, pasien dengan rawat inap yang sudah mendapatkan terapi minimal 4 minggu sebelumnya, pasien yang mampu membaca dan menulis, karena pasien sendiri yang mengisi kuesioner. Selanjutnya ada kriteria eksklusi, yaitu pasien pulang sebelum diukur kualitas hidupnya dan rekam mediknya tidak lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penetapan karakteristik subjek penelitian. Subjek yang digunakan pada penelitian ini yaitu pasien skizofrenia yang memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya adalah penetapan outcome. Yang pertama adalah efektivitas biaya atau cost effectiveness, evaluasi apakah penggunaan obat pada pasien skizofrenia memberikan hasil kesehatan yang baik relatif terhadap biaya yang dikeluarkan. Misalnya, apakah biaya pengobatan sebanding dengan manfaat kesehatan yang diperoleh. Yang kedua adalah kualitas hidup atau quality of life. Pengukuran dampak penggunaan obat skizofrenia terhadap kualitas hidup pasien, bayi dan balita, termasuk apakah pengobatan membantu mengurangi penderita dan meningkatkan fungsi sehari-hari. Selanjutnya itu adalah penetapan perspektif dan biaya. Yang pertama adalah perspektif rumah sakit atau pengelolaan layanan kesehatan. Dalam perspektif rumah sakit, biaya yang dihitung dapat mencakup biaya langsung yang dikeluarkan oleh rumah sakit dalam memberikan layanan, seperti biaya obat-obatan yaitu haloperidol, klorpromazin, risperidon, clozapine. Kemudian ada biaya perawatan, kunjungan dokter, serta biaya administrasi. Perspektif ini akan melihat seberapa efektif penggunaan kualitas hidup pasien skizofrenia. Yang kedua adalah biaya. Biaya medik langsung adalah biaya medik langsung, yaitu biaya obat, biaya antipsikotik dan non-antipsikotik, dan BMHP. Biaya laboratorium, biaya dokter, biaya akomodasi, dan biaya pendaftaran. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penetapan metode farmakoekonomi penelitian untuk menganalisis efektivitas obat pada pasien skizofrenia dengan menggunakan salah satu metode dari farmakoekonomi, yaitu Cost Effectiveness Analysis CEI. Selanjutnya, analisis efektivitas biaya IEB atau Cost Effectiveness Analysis CEI. Cost Effectiveness Analysis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, terus mengukur, dan membandingkan biaya yang mempunyai perbedaan yang signifikan dan akibat dari suatu intervensi alternatif. Intervensi alternatif ini berupa pemberian 2 atau lebih jenis obat atau kelompok obat. Tujuannya adalah membandingkan perlakuan kepada pasien melalui pemberian 1 atau lebih non-obat dalam kondisi umum. Menurut Martuti and Suwarto tahun 2008, IEB dapat digunakan untuk memilih intervensi kesehatan yang memberikan nilai tertinggi dengan biaya yang rendah. Selanjutnya itu ada analisis data analisis. Data menggunakan metode farmakoekonomi. Terus analisis efektivitas biaya menggunakan perhitungan ASER dan ISER. Di sini ada DAPUS yang kami gunakan. Bisa dilihat. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.